Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, kelancaran, dan juga kesenangan dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita pelajari, serta memberikan kita kemudahan dalam mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ayuhat tullab, alhamdulillah nahnu qad wasalna min madatil fiqh fi kitab al-mu'amalah indal bab al-ghasab, lianna akhir dars alladhi akhadnahu fi fasl al-madi huwa an al-wadi'ah. Insyaallah fi hadhihi al-fursa nabda hadhihi sanah ad-dirasa al-jadida fi fasl al-jadid min al-bab al-ghasab. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita pada pelajaran fikih telah sampai dalam kitab muamalah, dan sekarang kita di bab al-ghasab. Karena di pertemuan yang lalu pelajaran terakhir yang kita ambil adalah tentang wadi'ah. Insyaallah di tahun ajaran baru ini kita mulai dari ghasab. Baik, kita langsung ke kitab fikih muyassar. Al-babul khamisu asyara fil ghasabi, dalam permasalahan ghasab, wa fihi mas'alatani, dan pada permasalahan ini, pada bab ini maksudnya ada dua pembahasan atau permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang akan dibahas adalah ta'rifuhu wa hukmuhu, pengertian tentang ghasab dan apa hukumnya. Ghasab itu bahasa mudanya adalah menyerobot. Dan yang namanya nyerobot itu ngambil hak orang lain. Ya, menserobot hak orang lain. Tapi kita baca pengertian yang dijelaskan oleh kitab fikih muyassar. Al-awwal ta'rifuhu, yang pertama adalah pengertiannya. Al-ghasbu lugatan, ghasab secara bahasa, akhdhu syai'i dzulman, mengambil sesuatu secara zolim, secara tidak baik, secara tidak benar. Wa syar'an, sedangkan arti ghasab secara syar'i adalah al-istila ala haqqil ghair, menguasai hak orang lain secara zolim, menyerobot hak orang lain secara zolim. Zulman wa udwanan bi ghairi haqqin, wa udwanan, dan melanggar
bukan dengan mentaati aturan, tapi dengan melanggar bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Emang ada menyerobot milik orang lain dengan alasan yang benar? Ada. Contohnya, misal seseorang ya berhutang kepada orang lain. Kemudian orang tersebut berjanji hutangnya akan dibayar pada bulan depan. Namun ketika bulan depan telah tiba dan orang yang berhutang itu punya harta, lalu ketika ditagih nggak mau bayar, maka pada saat itu orang yang mempunyai hak, orang yang memberikan hutang berhak untuk mengambil barang si penghutang. Karena sejatinya si penghutang itu pada saat ditagih dia dalam keadaan punya harta untuk bayar hutang, tapi dia nggak mau menolak atau bahkan berusaha lari. Ini mengambil atau menyerobot lah hak orang lain, tapi dengan alasan yang benar. Atau seperti yang dilakukan oleh pemerintahan ketika mengambil aset orang lain untuk dijual supaya bisa menutupi hutang-hutang orang tersebut. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Atsani, yang kedua, hukmuhu, hukumnya. Wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Gosok itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan umat Islam. Liqouli ta'ala, dan hal itu didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan jalan yang atau dengan cara yang salah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi. Tidak halal mengambil harta orang Islam kecuali ia menyerahkannya, memberikannya dengan kerelaan hati. Kalau dia nggak ridho, dia nggak rela, maka itu gosok namanya, dan itu haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Man iqtata'a, barang siapa mengambil, shibran, sejengkal, minal ardi, sejengkal tanah, zulman, secara zalim, padahal itu tanah bukan tanahnya dia, tapi dia ambil. Walaupun cuman sejengkal, bayangin. Sejengkal tuh gak nyampe semeter. Tuwiqahu yaumal qiyamah, maka kelak dari kiamat tanah itu akan Allah kalungin di leher orang tersebut, dan Allah lipat gandakan besarnya tanah itu sampai menjadi sab'i aradin, 7 lapis bumi. Waliyadzubillah. Kemudian fa'ala kulli man indahu madlamah li akhihi, maka siapapun yang punya kezoliman terhadap saudaranya, an yatuba ilallah, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah. Wa yatahallalu min akhihi, dan minta dihalalkan ya, kepada saudara yang ia zolimi, kepada orang yang dia zolimi. Maksudnya minta dihalalkan, minta dimaafkan. Wa yatlub minhul afu, ini juga, dan minta darinya pemaafan ya, minta kepadanya agar dimaafin fid dunya, di dunia ini segera minta untuk dimaafkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun, siapa yang memiliki kezoliman li akhihi, terhadap orang lain, min irdihi, baik berkaitan dengan kehormatannya ya, seperti dia pernah mencela, mencaci, menggibah, datang minta maaf kepada dirinya. Au syai'in, atau berkaitan dengan sesuatu yang lain, falyatahallaluhu minhul yauma, maka hendaklah pelakunya itu datang kepada orang yang dia zolimi hari ini. Maksudnya
selama masih di dunia ini secepatnya datang. Untuk apa? Untuk minta maaf. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nantinya harta benda udah gak ada manfaatnya lagi. Kapan itu? Kelak di hari kiamat. In kana lahu amalun soleh. Jika si pelaku itu punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil kebaikannya itu sesuai dengan banyaknya kezoliman yang dia telah lakukan. Terus diapain? Pahala-pahala kebaikannya diberikan kepada orang yang telah ia zolimi. Wa in lam yakun lahu hasanat. Tapi kalau dia gak punya kebaikan atau pahalanya udah habis, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dia zolimi, fahumila alaihi, lalu dosa-dosa tersebut ditanggung oleh pelaku kezoliman. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun berkata, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dagang, tapi modalnya habis, untungnya gak ada. Maka kata Nabi Muhammad SAW, bukan seperti itu orang yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ngaji, pahala berbakti, pahala thalibul ilmi. Banyak pahala yang dia bawa. Namun sayangnya ketika di dunia dia gak bisa menjaga lisan dan perbuatan, sehingga dia menzolimi orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Dia pukul si fulan, dia hina si fulan, dia caci si fulan. Maka Allah pun menghakimi orang tersebut dengan cara memanggil orang-orang yang pernah dia zolimi. Lalu orang-orang yang pernah dia zolimi diizinkan oleh Allah untuk mengambil pahala dari orang yang zolim sepuas-puas orang yang dizolimi. Dan di hari kiamat semua orang itu butuh dengan yang namanya pahala. Hati-hati. Jangan sampai rekening pahala seseorang itu bocor sehingga mengalir kepada orang lain diakibatkan oleh kezolimannya. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hendaklah kita senantiasa berhati-hati dari yang namanya kezoliman, sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan biasanya yang terjadi adalah mengambil alas kaki seperti sendal milik orang lain tanpa izin. Ini haram ya ikhwan. Begitu pula mungkin dengan ngambil sabun, deterjen, atau hal-hal yang lainnya. Hendaklah kita minta izin. Lebih baik minta izin daripada ngambil tanpa izin. Kalau kita diizinkan alhamdulillah, kalau gak diizinkan ya bersabar. Daripada kita memaksakan untuk mengambil tanpa izin, iya, emang kita pada saat itu dapat untung. Tapi ingat kelak di hari kiamat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Jika kita bahas atau kita baca dan perhatikan apa yang telah kita simak tadi, maka kita mendapati sepertinya gosok dan mencuri itu tidak ada bedanya. Namun dijelaskan bahwa perbedaan antara gosok dan mencuri adalah kalau mencuri mengambil hak orang lain dan tidak ada niat untuk memilikinya, dengan kata lain gak ada niat untuk ngembaliin lagi, itu mencuri. Tapi gosok adalah mengambil, memakai hak orang lain
namun di dalam hati dia berniat akan dikembalikan lagi setelah dia selesai menggunakannya. Nah, tapi dua-duanya tetap mengambil hak orang lain tanpa izin, dan ini adalah kezaliman. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW tadi, tidak hak bagi kita, tidak baik bagi kita untuk menggunakan milik orang lain kecuali jika orang tersebut rela. Kecuali orang tersebut rela mengizinkan. Tayyib, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, fil ahkam al-muta'alliqati bil ghasab, berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan ghasab, hal-hal yang berkaitan dengan ghasab. Al-awwal, yajibu alal ghasib radul maqsub bihalihi, wajib bagi orang yang menggosok untuk mengembalikan barang yang dia gosok bihalihi, seperti sedia kala. Wajib dikembalikan seperti sedia kala. Nggak boleh ada cacat di situ. Wa in atlafahu, kalau barang yang dia gosok itu rusak, hancur, hilang, rodda badalan minhu, maka dia ganti rugi. Barangnya nggak hilang tapi ada cacat di situ, ya dia ganti rugi cacatnya itu. Atsani, yalzimul ghasibu raddul yalzimu al-ghasib radul maqsub bi ziyadati, wajib bagi orang yang menggosok untuk mengembalikan yang dia gosok dengan tambahannya. Maksudnya apa? Contoh, misalnya dia menggosok barang yang tumbuh atau yang berkembang biak. Dia mengambil pohon misalnya, kemudian pohon tersebut pun menumbuhkan buah. Maka si penggosok itu wajib mengembalikan pohon kepada pemiliknya beserta buah-buahnya. Walaupun dia bilang ini pohon saya rawat, saya sirami, saya berikan pupuk, saya jaga siang malam, terus dia berbuah, gak ada alasan bagi penggosok untuk menghak milik buah-buah dari pohon tersebut. Semuanya harus dia kembalikan, ya pohonnya ya buahnya. Sawaun kanat munfasilah, baik yang berkembang atau yang tumbuh dari barang yang dia gosok itu hasilnya terpisah atau muttasilah atau bersambung. Contoh misalnya terpisah itu adalah kalau dia menggosok hewan, kemudian hewan itu beranak, kan terpisah tuh, induk sama anaknya nggak mungkin nempel. Maka yang dikembalikan induk beserta anak-anaknya juga kepada pemilik aslinya. Kalau muttasilah yang bersambung, contohnya apa? Misalnya dia menggosok buku misalnya, gosok buku misalnya, buku bacaan, kemudian dia sampul bukunya, maka dia kembalikan beserta sampul-sampulnya kepada orang tersebut misalnya. Atau yang lebih baiknya yang bersambung itu ketika dia menggosok pohon, ya, pohon atau bunga, tanaman yang berbunga. Kemudian ketika dia gosok tanaman tersebut belum berbunga, namun dia rawat tanamannya sehingga berbunga, maka ketika dikembalikan, maka dikembalikan tanaman tersebut beserta bunga-bunganya, tidak dicopot, tidak dipetik. Ats-tsalits, yang ketiga, al-ghasib, yaitu si penggosok, idza tasarrafa fil maqsub, apabila dia bertindak, berbuat, melakukan sesuatu pada barang yang dia ambil dengan cara zolim, di mana yang dia lakukan pada barang yang dia zolim, yang dia ambil secara zolim itu, dia membangun bangunan atau dia bibinain au gorsin, dia membangun bangunan atau dia menanam tanaman. Nah, ini dengan bahasa mudahnya nyerobot tanah orang. Nomor 3 nih. Lalu tanah tersebut dia bangun rumah di situ atau warung
atau dia tanami tanaman, maka umira biqal'ihi, si penggosok itu wajib untuk merobohkan atau mencabut apa yang telah dia bangun, apa yang dia telah tanam di tanah tersebut. Idza talabahu al-malik bidzalika, jika pemilik aslinya meminta kepada si penggosok itu untuk melakukannya, yaitu melakukan menghilangkan tanaman dan menghilangkan bangunan. Arabi yang keempat, al-maqsub idza taghayyara, apabila barang yang digosok berubah, au qalla au rakhisa, atau berkurang atau jadi murah harganya, dominal ghasib an-naqs, maka penggosok, orang yang menggosok itu wajib menjamin kerugiannya. Berubah jadi kurang atau jadi murah, maka harus ganti rugi. Al-khamis, al-iqtisab qad yakunu bil khusuma wal aiman al-fajirah. Yang namanya gosok juga terjadi ketika bertikai di hadapan hakim dan bersumpah palsu, itu juga gosok. Gosoknya dari mana? Karena ketika seseorang bertikai di hadapan hakim, pasti ada sesuatu yang dipermasalahkan, disengketakan. Kalau ada orang yang zolim, sebetulnya dia salah, tapi dia membela diri agar tidak dituntut dan mengganti rugi, lalu dia bersumpah bahwa dia nggak melakukannya, agar dia nggak ngeganti, agar dia nggak mengembalikan barang punya orang lain yang ada di tangannya, lalu dia bersumpah, maka ini juga disebut dengan gosok. Ada dua orang bertikai, kemudian yang A menuduh bahwa si B ngambil barangnya si A, namun si B membela diri, padahal dia tahu memang benar tuduhan si A itu. Namun si B membela diri supaya dia nggak mengembalikan barangnya si A yang ada di tangan si B. Lalu dia bersumpah dengan sumpah palsu. Maka hal itu juga disebut dengan gosok. Baik, as-sadis yang keenam, jami'ut tasarrufat al-ghasib batilah. Semua tindakan orang yang menggosok, semuanya itu batil, semuanya itu salah, semuanya gak benar, in lam ya'dzan bihal malik, selama pemilik aslinya belum mengizinkan. Berarti bagaimana tuh hukumnya orang yang berdagang membangun toko di atas tanah punya orang lain? Haram. Ya, haram. Haram hukumnya. Baik. Sampai pemiliknya mengizinkan dia. Alhamdulillah. Al-babus sadis asyara, bab ke-16, fisulah, dalam perdamaian, wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, maknahu, berkaitan dengan maknanya, wa adillatu masyru'iyatihi, dan dalil-dalil syariatnya, dalil-dalil yang mensyariatkan sulah, yang menganjurkan menetapkan sulh, perdamaian. Al-awwal maknahu, yang pertama maknanya. As-sulhu fil lughah, sulh dalam bahasa artinya taufik, perdamaian, ay qat'ul munaza'ah, atau mencegah, menghentikan yang namanya pertikaian. Wa fi syara', dan secara syar'i, secara istilah syar'i, huwal aqdul ladzi yanqati bihi husumatul mutakhasimin, adalah akad yang dilakukan untuk menghentikan, yanqati bihi, untuk menghentikan husumah, pertikaian, al mutakhasimain, antara dua orang yang sedang berselisih. Atsani al-adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil yang mensyariatkan sulh, perdamaian.
Wa qad dalla ala masyru'iyatihi, dan telah menerangkan ditetapkannya sulh, baik itu Alkitab, Al-Quran, was sunnah, hadis, wal ijma, dan kesepakatan umat Islam. Tiga dalil ini tiga-tiganya menyatakan disyariatkannya sulh, perdamaian. Faminal kitabi qauluhu ta'ala, dari Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa sulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, dan jika ada dua golongan dari orang-orang beriman berselisih, bertikai, berperang, maka damaikanlah. Allah memerintahkan damaikanlah keduanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwakum, tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan yang mengajak untuk sedekah, au ma'ruf, atau berbuat baik, au islah bainan nas, atau bisikan yang tujuannya untuk mendamaikan manusia. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa melakukan hal itu, ibtigha mardatillah, karena mengharap ridhonya Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kami, kata Allah, akan membalas perbuatannya itu dengan pahala yang besar. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dalil dari al-hadis. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun, mendamaikan itu perbuatan yang boleh, bainal muslimin, mendamaikan antara umat Islam itu adalah perbuatan yang boleh. Illa sulhan ahalla haraman, kecuali perdamaian yang tujuannya untuk menghalalkan yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Ya, kalau tujuannya untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka perdamaian di sini adalah perdamaian yang batil, perdamaian yang tidak boleh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islahi bainan nas, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan perdamaian antara manusia. Baik. Waqad ajma'atil ummah ala masyru'iyatis sulh, dan umat Islam telah bersepakat, berijma atas ditetapkan, disyariatkannya perdamaian bainan nas, di antara umat manusia, because diridallah, tapi tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tsumma ridal mutakhasimain, kemudian mendapatkan ridhonya, kerelaannya dua orang yang sedang bertikai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai tujuan dia mendamaikan orang itu untuk mencari materi, untuk mencari uang. Ada dua orang sedang bertikai. Kemudian dua orang tersebut meminta kepada orang ketiga agar didamaikan. Gimana nih caranya? Tapi orang ketiga tersebut bilang, saya nggak mau kecuali ada uangnya. Atau dia bermaksud tujuan yang lain yang bukan karena ridhonya Allah. Maka apa yang dia lakukan dari mendamaikan dua orang yang sedang bertikai tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu rugi. Kenapa? Karena sulh itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala masru'iyatis sulh, maka dalil yang menunjukkan disyariatkannya sulh ada tiga, yaitu Alkitab, was sunnah, wal ijma. Kita lanjut, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi anwa'is sulh al-'ammah, macam-macam sulh yang umum. As-sulhu bainan nas ala anwa, perdamaian di antara manusia itu ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, as-sulhu bainaz zawjain, perdamaian untuk mendamaikan suami istri, idza khifa syiqaqu bainahuma, apabila dikhawatirkan akan terjadi perceraian di antara keduanya.
Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, maka kirimkanlah hakaman, seorang juru damai, min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman, dan juru damai, min ahliha, dari keluarga si perempuan. Iyurida islaha, jika keduanya yaitu juru damai itu bermaksud islah, ingin mendamaikan, mengadakan perbaikan, yuwaffiqillah bainahuma, niscaya Allah akan memberi taufik, petunjuk kepada suami istri kepada jalan yang benar. Au khafat i'raduhu, atau khawatir i'rad, ay tarfa'uhu anha wa adamu raghbatihi fiha, atau si istri itu takut, khafat i'raduhu, suaminya berpaling darinya, ay artinya tarfa'uhu anha, dia itu nggak mau lagi sama istrinya, wa adamu raghbatihi fiha, dan sudah nggak suka lagi. Jadi dalam mendamaikan suami istri ini ada dua hal. Yang pertama, mendamaikan jika suami istri sedang berantem, ya. Suami istri berantem, maka didamaikan supaya baikan. Yang kedua, jika si istri khawatir suaminya akan menceraikannya, maka agar tidak terjadi perceraian, maka dilakukanlah perdamaian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, au i'radan, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha, wa sulhu khair, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Kita lanjutkan. Atsani as-sulhu baina ta'ifataini as-sulhu baina ta'ifataini al-mutaqatilataini minal muslimin, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai dari umat Islam. Qala ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, jika ada dua kelompok dari orang beriman sedang bertikai, maka damaikanlah keduanya. Ini jenis sulh yang kedua. Lalu jenis sulh yang ketiga, as-sulhu bainal muslimina wal kuffar al-mutaharibain, mendamaikan antara umat Islam dan orang kafir yang sedang berperang. Ini nanti ada istilahnya. Arabi, as-sulh bainal mutakhasimaini, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai fi ghairil mal, tapi pertikaiannya itu tidak berkaitan dengan harta. Al-khamis, as-sulh bainal mutakhasimaini fil mal, yaitu perdamaian antara dua belah pihak dan antara dua belah pihak yang sedang bertikai, dan pertikaiannya itu berkaitan dengan harta. Wa huwal maqsudu fi bahthina, dan inilah sulh yang akan kita bahas, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, dan pertikaiannya itu perselisihannya berkaitan dengan harta. Baik ya ikhwan, wa huwa ala nau'ain, dan ada dua macam sulh yang kelima ini. Alif, macam yang pertama, as-sulh ma'al iqrar, perdamaian dengan pengakuan. Wa huwa ala nau'aini aidan, dan yang pertama ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, sulhul ibra, namanya sulh ibra. Apa itu sulh ibra? Wa huwa sulh ala jinsil haq al-muqirri bihi, yaitu berdamai dengan menyerahkan
harta yang dipertikaikan, dan harta tersebut diserahkan sesuai dengan jenisnya, bukan diganti dengan yang lainnya. Bagaimana itu contohnya? Ka'an yuqirra rasyid li akhar. Seperti orang yang berakal itu ngaku, ya, menyatakan bahwa dia punya utang. Ka'an yuqirra rasyidun li akhar bidainin aw ainin. Orang yang berakal mengaku, menyatakan kepada orang lain bahwa dia, orang yang berakal itu, punya utang atau dia pernah minjem barang dari orang lain tadi. Thumma yusqitu anhul muqarralahu ba'dal aini awidain. Kemudian orang yang lain tadi, yang dianggap dia itu pernah memberikan hutang atau pernah meminjamkan barang, dia menggugurkan setengah dari haknya. Wa ya'khudul baqi, lalu dia mengambil sisa. Fahuwa ibra an ba'didain bilafdhi sulah. Nah, ini juga bisa disebut dengan menggugurkan setengah atau separuh utang, tapi menggunakan lafaz damai. Udah, nggak apa-apa, saya anggap setengah aja. Wa hadza jaizun, dan ini boleh, bisyartin, tapi dengan syarat an yakuna sahibul haqqi, hendaknya pemilik hak, yaitu pemilik hutang atau pemilik barang yang dipinjamkan, mimman yasihhu tabarru'uhu, adalah orang yang sah untuk menyedekahkan. Maksudnya bagaimana? Harta yang pernah dia utangin, harta atau benda yang pernah dia pinjemin, itu miliknya dia, bukan milik orang lain. Kalau itu milik orang lain, maka dia nggak bisa menyedekahkan. Namanya milik orang lain, bagaimana caranya bersedekah dengan harta punya orang lain? Kan nggak bisa. Wa alla yakuna masyrutan fil iqrar. Dan hendaklah perdamaian tidak dijadikan sebagai syarat untuk mengaku. Baik. Ya, baik, intinya sulh ibro ini adalah ketika ada seseorang yang datang, ya, pakai gambaran, misalnya si A, ya, dia mengaku bahwa dirinya punya utang sama si B. Dia punya utang sama si B. Berarti si B pemilik utang. Kemudian si B, ini A ngaku kalau dia punya utang sama si B. Lalu si B, dia menggugurkan setengah hutangnya. Misalnya ngutang 100.000, udah bayar 50.000 aja, kemudian dikasih sama si A. Ya, dengan catatan si B ini memang pemilik hutang aslinya, bukan perwakilan, bukan. Atau gambarannya si A pernah minjem sesuatu sama si B. Misalnya, ya, dia pernah minjem buku, misalnya dia pernah minjem buku. Lalu sama si B bilang, udah gak apa-apa, bukunya buat kamu aja. Ini juga termasuk sulh dengan ibro. Dan yang perlu diperhatikan juga, sulh ibro ini adalah ketika si A mengaku punya utang kepada si B sebesar 100.000, lalu si B bilang udah 50.000 aja, si A membayarnya dengan uang. Jadi hutangnya dibayar dengan uang, namanya sulh ibro. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Kemudian yang kedua, sulh al-mu'awadhah. Ini masih pada macam sulh ma'al iqrar. Jadi sulh ma'al iqrar ada dua. Yang pertama sulhul ibra, yang ketiga Ustaz ulangi. Sulh ma'al iqrar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sulhul ibra,
Dan yang kedua sulhul muawadhah. Apa itu sulhul muawadhah? Wa huwa an yusalih anil haqqil muqarribihi bi ghairi jinsihi. Yaitu berdamai atas hak yang diakui tapi bayarnya dengan jenis yang lain. Misalnya punya utang uang lalu ngaku iya saya punya utang tapi saya nggak bisa bayar pakai duit nih, saya bayar pakai jasa aja ya, saya anterin kamu kemana kamu mau, misal seperti itu. Kama law i'tarafa lahu bidainin aw ainin, seperti orang yang dituduh kamu tuh sebenarnya punya utang, lalu dia mengaku iya saya punya utang atau saya pernah minjem. Tsumma tasalaha, kemudian keduanya itu ingin berdamai. Tapi damainya bagaimana? Ala akhdil iwat min ghairi jinsihi, dengan mengambil sesuatu yang berbeda dengan jenis yang diutangkan. Seperti tadi, si A bilang ke B, wahai B, kamu itu punya utang sama saya 100.000. Lalu B bilang, iya saya ngaku, tapi saya nggak punya uang untuk membayarnya. Lalu si A bilang, bagaimana kalau misalnya utang kamu yang 100.000 itu kamu bantuin saya untuk bersihin rumah. Lalu si B bilang oke. Nah ini namanya perdamaian sulhul muawadhah. Kalau sulhul ibra, utang ya dibayar dengan hutang seperti itu. Ya, utang dibayar dengan hutang. Fahadha hukmuhu hukmul bai'. Kalau misalnya ngutang lalu dibayarnya dengan benda, misalnya ngutang 100.000 lalu ngaku iya saya punya utang 100.000 tapi saya bayar pakai jam boleh gak? Oh yaudah gak apa-apa bayar pakai jam. Ini namanya sulhul muawadhah yang memiliki hukum sama seperti hukum jual beli. Wa in waqa'a 'alal manfa'ah fa hukmuhu hukmul ijarah. Tapi kalau kaitan membayarnya dengan manfaat maka hukumnya sama seperti hukum sewa menyewa. Maksudnya bagaimana? Si A bilang sama si B, B kamu punya utang sama saya 100.000. Kata si B, iya saya punya utang, tapi saya gak punya uang untuk membayar. Lalu B bilang, bagaimana kalau saya nganterin kamu selama 1 bulan ke tempat kerjamu? Lalu kata si A, ya mau. Maka ini adalah sulhul muawadhah yang memiliki hukum sama seperti hukum ijarah, ya, nyewa jasa. Baik. Kemudian yang as-sulhul ma'al inkar. Perselisihan tapi dengan pengingkaran. Nah, ini berbeda ya. Jadi sekali lagi Ustadz ringkas, sulh itu secara umum terbagi menjadi 5. 1. Sulh dalam mendamaikan suami istri. 2. Sulh dalam mendamaikan orang Islam yang sedang bertikai. 3. Sulh yang mendamaikan orang Islam dengan orang kafir yang sedang berperang. 4. Sulh yang mendamaikan dua belah pihak tapi keduanya sedang berkesengketa bukan pada harta. Ya, bukan pada harta. Sedangkan yang kelima ini adalah mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai dan bersengketa pada harta. Jenis yang kelima ini terbagi menjadi 2. Yang pertama sulhu ma'al iqrar. Berdamai dengan mengaku. Dan berdamai dengan mengaku ini ada 2. Berdamai dengan mengaku lalu membayar dengan jenis yang sama. Seperti si A bilang sama si B, B kamu punya utang 100.000. B ngaku, iya saya punya utang. Lalu si A bilang, udah bayar 100.000, dibayar 100.000 sama si B. Ini namanya sulhul ibra. Atau si A bilang, udah kamu bayarnya 50.000 aja. Tapi dia adalah orang yang memang bisa dia adalah orang yang sah untuk menyedekahkan setengah utangnya. Karena dia memang pemilik asli hutang. Lalu si B membayar 50.000 saja. Ya, 50.000 saja. Kemudian yang kedua dari jenis sulh ma'al iqrar adalah sulhul muawadhah. Nah, ini bagaimana? Yaitu si A bilang sama si B,
B, kamu punya utang 100.000. Kata B, iya saya ngaku saya punya utang. Lalu kata si A, udah gantinya cukup dengan kamu bantu saya ngebersihin rumah, atau kamu bayar pakai buku kamu. Nah, ini menggantinya membayar dengan jenis yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sulhu ma'al inkar. Damai tapi yang dituduh nggak ngaku. Misalnya gini, si A bilang sama si B, B kamu punya utang 100.000. Tapi si B bilang saya nggak punya utang sama kamu. Jadi si B ngingkarin, nggak ngaku. Ya. Nah kita baca biar lebih jelas. Wa huwa an yadda'i syakhsun ala akhar bi'ainin lahu indahu aw bidainin fi dhimmatihi. Yaitu an yadda'i syakhsun, seseorang menuduh ala akhar kepada orang lain bi'ainin lahu, bahwa ada barang yang dia punya indahu tapi ada pada orang lain. Contohnya gini, si A bilang kepada si B, wahai B, sesungguhnya di rumah kamu itu ada sepeda punya saya. Begitu. Ya, jadi si A nuduh si B bahwa di rumahnya si B ada barang miliknya si A. Au bidainin fi dhimmatihi, atau dengan hutang yang ditanggung oleh orang lain. Ya, contohnya tadi misalnya si A bilang, B kamu punya utang sama saya 100.000. Lalu si B bilang saya gak punya utang. Nah, fayunkir al-mudda alaihi, orang yang dituduh mengingkari tuduhan itu, gak ngaku. Au yaskut, atau dia diam. Wa huwa yajhal al-mudda bihi, karena dia gak tahu akan tuduhan itu. Dia gak tahu emang bener ada barang punya kamu, atau emang bener saya pernah ngutang. Dia lupa atau dia gak tahu. Thumma yusalih al-mudda'i an da'wahu bimalin halin au mu'ajjal. Kemudian si penuduh itu pengen udah damai aja deh. Ya, damai dan saya akan cabut dakwahu, tuduhannya, bimalin, tapi harus ganti rugi dengan uang. Uangnya sekian misalnya. Bimalin. Halin au mu'ajjal. Baik itu uangnya dibayar kontan atau secara tenggang. Ya, jumlah hartanya juga perlu disepakati oleh keduanya. Fayasihul sulh fi hadhil hal. Maka berdamai dalam keadaan ini boleh. Idza kanal munkiru mu'taqidan, apabila orang yang dituduh itu mengingkari, mu'taqidan, dan dia yakin butlan dakwah, bahwa tuduhan yang dituju kepada dirinya itu gak benar. Fayadfa'ul mal, tapi dia tetap bayar uang yang diminta, daf'an li khusumah, untuk menutup yang namanya pertikaian. Dia gak mau ribet, dia gak mau bermusuhan, dah bayar aja lah. Daf'an lil khusumah an nafsihi, juga untuk menjaga nama baik dirinya. Waftidaan liyaminihi, dan supaya dia gak harus sumpah, gak ngomong sumpah. Wal mudda'a ya'taqid sihat wal mudda'i ya'taqid sihhata da'wa, dan orang yang menuduh juga yakin kalau dia itu benar, bahwa apa yang ada pada si B itu benar punya dia, atau si B itu benar-benar ngutang. Fayakhudhul mal iwadan an haqqihi thabit, maka dia boleh mengambil uang yang dia minta dari si B sebagai ganti haknya. Tapi kalau misalnya si penuduh bohong bagaimana? Ya tanggung resikonya di hadapan Allah nanti. Misalnya dia lolos, dia beruntung dapat uang dengan nuduh orang yang enggak. Maka kelak di hari kiamat dia bakalan menanggung dosanya. Atau si B mengingkari, padahal benar dia itu punya utang atau punya barang yang pernah dia pinjam. Dia sumpah sehingga enggak bayar jadinya. Atau misalnya begini, si A bilang, wahai B, di rumah kamu ada sepeda saya. Kata si B, enggak ada. Ya udah berdamai aja deh, kata si B. Udah kita damai aja. Gimana saya bayar aja deh kalau begitu 100.000 sepeda kamu, padahal sepedanya harganya 500.000. Tapi si A, yaudahlah nggak apa-apa. Udah dibilangin itu sepeda saya, tapi si B tetap ngotot
bahwa itu bukan sepeda saya, ya udah nggak apa-apa lah, lebih baik diganti uang daripada nggak sama sekali. Padahal si B yakin kalau itu sepedanya dia. Nah, dia telah bersumpah palsu, kelak dari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Namun dalam hal ini harus kita pahami juga bahwa orang yang menuduh harus membawa bukti. Nggak sembarangan nuduh, harus bawa bukti. Baru nanti bisa berdamai. Baik, para siswa SMA Plus di Wal Furqon, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan mendatangkan ilmu yang barokah untuk kita semua. Bila ada pertanyaan dan sesuatu yang kurang dipahami, silahkan kalian hubungi Ustadz melalui WhatsApp, baik dengan pesan suara atau menelpon. Dan silahkan kalian juga mengerjakan tugas yang Ustadz buat di Google Classroom. Bagi yang belum gabung di kelas fikih kelas 12A dan B, silahkan bergabung. Dan kodenya sudah dikirim ke grup WhatsApp oleh wali kelas. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.